Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat kepada Nabi besar Muhammad dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik puasa wanita hamil dan menyusui. Sebuah pertanyaan. Kami membaca di beberapa buku bahwa wanita hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan dan wajib membayar fidyah, tidak wajib mengqadha puasa. Apakah benar demikian? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Al-Quran Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 183. Ada dua pendapat ulama tentang tafsir ayat ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa pada awalnya puasa itu adalah ibadah pilihan. Siapa yang mampu untuk melaksanakan puasa maka dapat melaksanakan puasa atau tidak berpuasa. Bagi yang tidak berpuasa maka sebagai gantinya membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Dengan pilihan ini berpuasa lebih utama. Kemudian hukum ini dinasak, diwajibkan berpuasa bagi yang mampu, tidak boleh meninggalkan puasa dan memberikan makanan kepada orang miskin. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Al-Quran Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 185. Yang menasak hukum di atas adalah ayat ini. Demikian diriwayatkan para ulama kecuali Imam Ahmad. Dari Salamah bin Al-Aqwa, ia berkata ketika ayat ini Al-Baqarah ayat 183 turun, sebelumnya orang yang tidak mau berpuasa boleh tidak berpuasa dan membayar fidyah, sampai ayat setelahnya turun dan menghapus hukumnya. Suatu pendapat mengatakan bahwa puasa itu diwajibkan bagi orang-orang yang mampu saja. Dibolehkan tidak berpuasa bagi orang yang sakit, musafir, dan orang yang berat melakukannya. Mereka menafsirkan makna al-ittaqah dengan berat melaksanakan puasa, yaitu orang-orang yang telah lanjut usia. Bagi orang yang sakit dan musafir diwajibkan qadha. Sedangkan bagi orang yang lanjut usia diwajibkan membayar fidyah saja tanpa perlu melaksanakan puasa qadha. Karena semakin tua maka semakin berat mereka melaksanakannya. Demikian juga orang yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak akan mampu melaksanakan puasa qadha. Mereka boleh tidak berpuasa dan wajib membayar fidyah. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Atta, ia mendengar Ibnu Abbas membaca ayat, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Al-Quran Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 183. Ia berkata ayat ini tidak dinasak. Akan tapi ayat ini bagi orang yang lanjut usia dan tidak mampu melaksanakan puasa, maka mereka memberi makan satu orang miskin untuk satu hari tidak berpuasa. Sebagian ulama modern seperti Syekh Muhammad Abduh mengkiaskan para pekerja berat yang kehidupan mereka bergantung pada pekerjaan yang sangat berat seperti mengeluarkan batu bara dari tempat tambangnya. Mereka dikiaskan kepada orang tua renta yang lemah dan orang yang menderita penyakit terus-menerus. Demikian juga dengan para pelaku tindak kriminal yang diwajibkan melaksanakan pekerjaan berat secara terus-menerus. Andai mereka mampu melaksanakan puasa, mereka tidak wajib berpuasa dan tidak wajib membayar fidyah, meskipun mereka memiliki harta untuk membayar fidyah. Sedangkan wanita hamil dan ibu menyusui, jika mereka tidak berpuasa karena mengkhawatirkan diri mereka atau karena anak mereka, maka menurut Ibnu Umar dan Ibnu Abbas,
Mereka boleh tidak berpuasa dan wajib membayar fidyah saja, tidak wajib melaksanakan puasa qadha. Mereka disamakan dengan orang yang telah lanjut usia. Abu Daud dan Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata tentang ayat dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa. Al-Quran Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 183. Ibnu Abbas berkata, ini keringanan bagi orang yang telah lanjut usia, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak mampu berpuasa. Mereka boleh tidak berpuasa dan wajib memberi fidyah, memberi makan satu orang miskin untuk 1 hari. Wanita hamil dan ibu menyusui jika mengkhawatirkan anaknya maka boleh tidak berpuasa dan wajib membayar fidyah. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan tambahan di akhir riwayat, Ibnu Abbas berkata kepada seorang ibu hamil, engkau seperti orang yang tidak mampu berpuasa, maka engkau wajib membayar fidyah, tidak wajib qadha bagiku. Sanadnya dinyatakan sahih oleh Ad-Darqutni. Imam Malik dan Al-Baihaqi meriwayatkan dari Nafi bahwa Ibnu Umar ditanya tentang wanita hamil jika mengkhawatirkan anaknya, ia menjawab, ia boleh tidak berpuasa dan wajib membayar fidyah satu orang miskin untuk 1 hari, membayar 1 mud gandum. Dalam hadis disebutkan, sungguhnya Allah SWT tidak mewajibkan puasa bagi musafir dan menggugurkan setengah kewajiban sholat qashar. Allah SWT menggugurkan kewajiban puasa bagi wanita hamil dan ibu menyusui. Diriwayatkan oleh 5 imam, Imam Ahmad dan para pengarang kitab As-Sunan. Berdasarkan dalil di atas, maka wanita hamil dan ibu menyusui jika mengkhawatirkan dirinya atau anaknya, maka boleh tidak berpuasa. Apakah wajib melaksanakan puasa qadha dan membayar fidyah? Menurut Ibnu Hazm, tidak wajib qadha dan fidyah. Menurut Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, wajib membayar fidyah saja tanpa kewajiban qadha. Menurut mazhab Hanafi, wajib qadha saja tanpa kewajiban fidyah. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, wajib qadha dan fidyah jika yang dikhawatirkan anaknya saja. Jika yang dikhawatirkan adalah dirinya saja atau yang dikhawatirkan itu diri dan anaknya, maka wanita hamil dan ibu menyusui wajib melaksanakan qadha saja tanpa wajib membayar fidyah. Nail Al-Autar juz 4 halaman 243 sampai 245. Dalam fikih 4 mazhab dinyatakan, menurut mazhab Maliki, wanita hamil dan ibu menyusui jika melaksanakan puasa dikhawatirkan akan sakit atau bertambah sakit, apakah yang dikhawatirkan itu dirinya atau anaknya, atau dirinya saja atau anaknya saja, mereka boleh berbuka dan wajib melaksanakan qadha, tidak wajib membayar fidyah bagi wanita hamil. Berbeda dengan ibu menyusui, ia wajib membayar fidyah jika puasa tersebut dikhawatirkan menyebabkan kematian atau mudarat yang lebih parah bagi dirinya atau anaknya, maka wanita hamil dan ibu menyusui wajib tidak berpuasa. Menurut mazhab Hanafi, jika wanita hamil dan ibu menyusui mengkhawatirkan mudarat, maka boleh berbuka. Apakah kekhawatiran tersebut terhadap diri dan anak, atau diri saja atau anak saja, wajib melaksanakan qadha ketika mampu tanpa wajib membayar fidyah. Menurut mazhab Hambali, wanita hamil dan ibu menyusui boleh berbuka jika mengkhawatirkan mudarat terhadap diri dan anak atau diri saja. Dalam kondisi seperti ini, mereka wajib melaksanakan qadha tanpa membayar fidyah. Jika yang dikhawatirkan itu anaknya saja, maka wajib melaksanakan puasa qadha dan membayar fidyah. Menurut mazhab Syafi'i, wanita hamil dan ibu menyusui jika mengkhawatirkan mudarat, apakah kekhawatiran tersebut terhadap diri dan anak, atau diri saja atau anak saja, mereka wajib berbuka dan mereka wajib melaksanakan qadha pada 3 kondisi tersebut.
Jika yang dikhawatirkan anaknya saja, maka wajib menasakan qada dan membayar fidyah. Pendapat madhab Syafi'i sama seperti madhab Hambali dalam hal qada dan fidyah. Hanya saja madhab Hambali membolehkan berbuka jika mengkhawatirkan mudarat, sedangkan madhab Syafi'i mewajibkan berbuka. Dalam salah satu pendapat, Imam Syafi'i mewajibkan fidyah bagi wanita menyusui, tidak wajib bagi ibu hamil, seperti pendapat madhab Maliki. Penutup, hadis yang diriwayatkan 5 imam dari Anas bin Malik Al-Ka'bi. Al-Munziri berkata, ada 5 perawi hadis yang bernama Anas bin Malik. 2 orang sahabat Nabi ini, Abu Hamzah Anis bin Malik Al-Ansyari, pembantu Rasulullah SAW. Anas bin Malik, ayah Imam Malik bin Anas. Ia meriwayatkan 1 hadis. Dalam sanadnya perlu diteliti. Keempat, seorang syekh dari Hims. Kelima, seorang dari Kufah meriwayatkan hadis dari Hamad bin Abu Sulaiman Al-Amasi dan lainnya. Imam Asy-Syaukani berkata, selanjutnya Anas bin Malik Al-Khusairi yang disebutkan Ibnu Abi Hatim adalah Anas bin Malik yang ke-6, jika ia bukan Al-Ka'bi. Demikian sedikit informasi terkait ibu menyusui dan ibu hamil di bulan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.